Halo sahaman ya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan logistik sekali lagi. Setelah kita sebelumnya sudah membahas LCCC yang juga bergerak di bidang logistik darat. Kali ini kita akan membahas satu saingannya sekali lagi, nama perusahaannya yang direquest oleh teman-temannya, namanya adalah Putra Rajawari Kencana Tbk dengan kode emiten PURA atau kita panggil aja Pura. Kita kenalan dulu dengan Pura ini. Jadi dari beritanya sih nggak ada kasus hukum yang memberatkan sih. Palingan tentang incar kenaikan pendapatan 30%, lalu ganteng startup logistik, perluas jangkauan pasar, dan lain-lain. Mereka juga mungkin mereka belinya kredit kali ya. Jadi mereka mengucurkan 132M buat membeli 100-an truk isotank. Jadi isotank itu untuk mengangkut barang-barang yang bersifat cair ataupun gas. Kalau yang truk kan itu cuman buat angkut yang padat, tapi yang ini buat angkut yang cair. Itu bedanya teman-teman, isotank dengan tank. Sisanya sih aman-aman aja. Langsung kita lihat sejarah perusahaan ini yang juga masih baru juga, dimana mereka didirikan pada tahun 2012, bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi dan perdagangan besar atau eceran. Untuk bisnis mereka diantaranya pastinya bisnis distribusi barang jadi dan juga komoditas. Jadi itulah sekilas tentang Pura. Masih cukup baru perusahaannya, saya masih ingat ya, mereka IPO itu pada tahun 2020, jadi masih baru banget. Jadi untuk prospeknya bagaimana bergerak di bidang logistik, harusnya bagus dong ya. Tetapi di sini kita bisa lihat porsi publiknya gede banget, mungkin karena banyak hutang kali ya. Mereka memang laba sih, cuman keuangannya, cashnya agak tipis, jadi harus diperhatikan. Untuk prospeknya sih oke. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana porsi publiknya gede banget sebesar 59%. Wow, ini pengendalinya udah mulai pada kabur nih ya. Ada Rajawari Inti, dia memegang 15,28%. Kita lihat dulu beritanya. Kalau di sini berita-beritanya sih oke-oke aja. Jadi palingan kita langsung lanjut untuk melihat laporan keuangannya bagaimana. Porsi publik gede banget. Pengendali mulai kabur. Bagaimanakah fundamentalnya? Kita akan lihat Pura di sini ya. Lalu kita lihat di tahun 2022 kuartal ketiga, karena belum melaporkan kuartal keempat, jadi kita pakai yang ini aja. Dan ini dia LKQ3, laporan keuangan. Langsung aja kita buka. Ini dia. Nah ini dia. Kita lihat kasnya. Kasnya itu 20 miliar rupiah. Lalu kita akan lihat hutang jangka pendek, bisa dibilang masih kurang ya. Hutang jangka pendeknya 62M, sedangkan kasnya cuman 20M, jadi masih kurang 66%. Jadi cashnya itu cuma 33%. Kalau kita lihat di sini, cash yang kurang sehat, tapi kita abaikan aja itu. Kita skip ke bagian pendapatannya aja. Kita kenalan dulu dengan bisnis Pura ini, dimana di sini kita bisa lihat laba untuk entitas induknya di sebelah mana ya? Oke, kita di sebelah sini ya. 10M laba komprehensif. Yap, 10M dengan per 23 kali. Ini udah cukup mahal bagi saya. Marginnya sih cukup sehat, cuman return on equity-nya cukup tipis ya. Mungkin karena jasanya ini jarang dipakai. Coba kita lihat asetnya 539M, tapi salesnya itu cuma 97M. Bayangkan perusahaan batubara itu asetnya, contohnya kalau asetnya 539M, itu salesnya bisa lebih tinggi dari asetnya loh. Jadi memang batubara tahun 2021-2022 sangat moncer banget kinerjanya. Pura ini masih kurang ya, karena itulah PR-nya agak kecil, ROE-nya juga kecil. Jadi sekarang kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Pura ini. Kita langsung cek di pendapatan neto. Pendapatan neto. Oke. Pendapatan neto. Sekali lagi ini pendapatannya agak susah dilihat ya, karena dia
Nah, ini dia pendapatan, dimana dari pihak ketiga dia mendapatkan uang itu dari jasa angkutan. Yap. Lalu dari pihak berelasi juga dari jasa angkutan. Jadi total netonya 97M. Baik, memang pengangkutan dia. Jadi untuk pelanggan dengan jumlah pendapatan melebihi 10% itu diantaranya dari perusahaannya sendiri sih, yakni Rajawali Dwi Putra Indonesia sama Rajawali Trans Global Sejahtera. Bahkan ada yang pegang sahamnya sih, itu Rajawali Dwi Putra Indonesia memegang 12% saham Pura. Jadi mereka pakai jasa dari anak perusahaannya sendiri. Ya, jasa angkutan ya. Cuma dari pihak ketiga juga cukup gede sih, sekitar hampir 50% pendapatan. Bisa dikatakan Pura ini tinggal ditingkatkan aja sih pendapatannya, karena sektornya ini memang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Marginnya juga cukup sehat, cuman tingkatkan lagi salesnya. Untuk transaksi hariannya para Alfa pada hari ini cuma 20.000 doang, kecil banget. Meskipun porsi publiknya gede, tapi ternyata transaksinya sepi banget ya. Meskipun market capnya juga gede, 315M. Karena ya nggak ada yang beli, karena udah mentok 50 rupiah, antrian jualnya udah gede banget ya, 200-an ribu lot. Wow, nggak ada yang mau beli soalnya. Dan inilah pergerakan sahamnya, udah mentok gocap udah lama banget. Kenapa? Karena Pura ini salesnya agak dikit, marginnya sehat tapi salesnya dikit. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan bagi orang-orang untuk masuk ke Pura ini. Cashnya juga agak tipis ya. Jadi apakah Pura ini menarik? Bisa dikatakan masih belum. Karena mau sektor logistik yang menarik, seperti biasa saya akan sarankan di dalam watchlist premium saya ada TP, lalu ada juga SMDR ya. SMDR ini punya banyak sekali kapal, lalu TB ini juga punya banyak sekali aset-aset untuk pertambangan seperti hauling rod, jalan ya. Lalu ada juga pelabuhan juga. Jadi bisa dikatakan mereka ini lebih menarik daripada Pura yang keuangannya masih belum terlalu menarik. Jadi kita aja pembahasan tentang Pura teman-teman. Bagian daripada Rajawali yang memiliki sales yang agak rendah, jadi perlu ditingkatkan. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.